Detik demi detik bencana saat itu sangatlah kacau. Ratusan warga panik karena sebelumnya tidak ada peringatan akan datangnya banjir bandang ini. Terdengar suara gemuruh dari atas sana. Saya dengar, kemudian saya sempat maju 3 langkah dari anak-anak dan suami. Saya maju 3 langkah, 1, 2, 3. Terus saya bilang, apa itu? Masya Allah. Saya itu lihat air, ya. Air itu warnanya coklat dan besar sekali. Baru kali itu saya lihat. Dan apa, kita langsung teriak, Allahu Akbar gitu. Saya dengar suara Mbak Pariana, kemudian saya mau melarikan diri. Tidak ada 3 detik mas ya, 3 detik dari saya lihat, itu saya langsung tenggelam. Masya Allah, tenggelam. Sakitnya luar biasa, baru kali itu saya mengalami tenggelam. Saya renang aja nggak bisa. Itu tenggelamnya bukan cuma tenggelam air, tapi itu tenggelam reruntuhan, puing-puing dan warnanya coklat. Dan saya mengira, ya Allah, ini adalah maut saya. Dan saya itu cuma terpikir, ini maut, benar, maut. Sampai apa, nyawa itu seperti di kerongkongan gitu, sudah sampai kerongkongan. Dan saat itu yang terjadi adalah, tak kira saya mati ya, tapi yang terjadi adalah banjir surut. Dan apa yang terjadi, saya hanya melihat gelap gitu ya. Mas Denny! Mas Denny! Pak Aryati! Mas Denny! Pak Aryati! Pak! Ada orang nih, ada orang! Mana? Ini! Ada orang! Ayo kita tolong, yuk! Pak, makin banyak saja korban jiwanya, Pak. Jangan-jangan Mas Denny, Pak. Kita cari saja yang masih selamat. Mengenai hasil akhirnya, Allah lah yang menentukan. Waktu itu warga sini kan semua datang ke lokasi Bu Bedan itu. Ada yang nolongin yang atas, ada yang di lingkungan Bu Bedan begitu. Jadi akhir-akhir itu sekitar jam 5 sore itu warga sini pakai alat seperti palu gitu, godem gitu. Kira-kira bagian kamar Mas Denny sebelah mana, Pak ya? Di sana. Kamarnya Mas Denny di sana. Ayo, Pak. Ayo. Allah. Ayo, Pak. Lagi, Pak. Kemudian orang itu pergi. Dan yang terjadi adalah air datang lagi. Nah, saat itu saya merasa ini maut, benar-benar ini mati saya gitu. Tapi apa yang terjadi? Air itu cuma sampai sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah, saya harus ikhtiar, saya harus bisa lolos dari runtuhan ini. Orang-orang nggak dengar saya seperti itu. Saya itu tidak bisa menggerakkan tubuh saya sama sekali. Dan saya mohon kepada Allah, kalau tempat bergantung itu hanya sama Allah, kita itu tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak bisa mengandalkan orang-orang terdekat kita. Ya Allah, jika memang ini adalah karena dosa-dosa saya ikhlas ya Allah. Ini untuk meringankan siksa saya di dalam kubur saya ikhlas ya Allah. Tolong ampunilah dosa saya. Pak, di sana masih bahaya, Pak. Teman saudara kita masih di sana semua, termasuk kakak adik. Oh ya, Pak Japar. Gimana, Pak? Gimana, Pak, di sana, Pak? Gimana, Pak? Gimana di sana, Pak? Begitu bukan, Pak? Masalah. Iya, Bu. Iya, Bu. Di tempat-tempat lain juga nggak ada, Bu. Semak-semak apa gimana, Bu? Ada, Bu? Anak saya ada di sana, Pak. Sabar, Bu, ya. Anak saya, Iya, Pak. Ibu.
Tapi ibu belum boleh ke sana. Di sana masih bahaya, ibu. Tapi anak saya dan keluarganya ada di sana, Pak. Iya, kita berdoa aja, Bu ya. Dia mau mencari bidan Aryati yang ada di Dusun Sambangrejo, tapi ternyata tidak bisa naik untuk sampai lokasi waktu itu. Belum bisa. Anak saya, Pak. Ya, sabar aja, Bu ya. Kita berdoa sama-sama aja, Bu ya. Iya, sama-sama aja. Aryati! Di mana kamu, Nak? Ya Allah, tolonglah selamatkan anak hamba dan keluarganya, ya Allah. Ya Allah. Ini Pak, tolong dibantu nih, Pak. Ini bundanya Ibu Bidan, Pak. Ini bundanya Ibu Bidan, Pak. Hati-hati, Pak, tolong, Pak. Ibunya bidan Aryati itu udah histeris, udah lemes. Itu kebetulan terus mengalami pingsan. Saya kira itu kan saya mau lumpuh ya. Karena apa? Saya tuh terjepit, saya tuh merasakan puing-puing itu menghantam saya merasakan terpelintir. Dan saya rasakan kaki saya itu seperti mati rasa. Kaki saya itu tidak bisa bergerak. Saya rasa saya itu udah lumpuh. Mas Denny! Aryati! Mas Denny! Tolong, Pak. tolong. Tolong saya, tolong. Seperti ada orang di dalam ini, Pak. Tolong. Tolong. Di sini, Pak, ada di sini, Pak. Ayo, Pak, angkat, Pak. Angkat, Pak. Hati-hati. Minta tolong ya itu, disuruh mengeluarkan itu. Ternyata Bu Bidan nggak bisa dikeluarkan, emangnya terpendam lumpur itu waktu itu. Terpendam lumpur, terjepit itu kusen-kusen lawang itu. Kusen-kusen pintu. Tolong. Ayo, Pak, angkat, Pak. Turun ke bawah satu, turun. Jadi saat evakuasi pun saya merasa semakin terjepit sampai saya berdoa, ya Allah, jika memang proses evakuasi ini menjadi saya mati, saya sudah ikhlas gitu. Angkat. Hati-hati, pelan-pelan. Dudukin, pelan-pelan, hati-hati. Ya Bu, anak Aryati. Bu, anak-anak saya mana? Suami saya mana, Pak? Anak-anak saya mana? Ya sabar ya. Ketika saya lolos, gitu, saya baru sadar, ya Allah, suami dan anak-anak saya masih di sana. Saya tuh langsung tanya sama orang-orang, tolong Mas Denny, anak-anak itu masih di situ. Tidak ada yang berani jawab saya. Nggak ada sama sekali yang berani jawab saya. Mereka semuanya diam. Gitu. Sabar ya, Mbak Aryati. Mereka dalam pencarian. Saya. Aryati! Aryati! Ibu Aryati! Nak, kamu masih hidup, Nak? Iya, Bu. Justru ketika mereka meninggal, kita tuh baru sadar gitu ya. Kalau sebenarnya apa yang Allah sudah titipkan kepada kita, kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Malam itu, Isma diketemukan tak tepat di sebelah Aryati dalam kondisi tak bernyawa. Sedangkan Denny, suami Aryati, dan Sayed, anak pertamanya, ditemukan terlebih dahulu dalam kondisi juga telah tak bernyawa. Malam itu, Aryati Rahayu kehilangan seluruh anggota keluarganya.
untuk evakuasi itu yang pertama yang khusus di wilayah Dusun Samborejo, kami sangat bersyukur pada sampai pukul 11 malam, hampir 12 malam itu semua korban sudah diketemukan. Dan waktu pasca evakuasi itu masih terjadi kahanan hujan dan masih ada air yang agak besar yang mengalir, dan untuk menjaga keselamatan yang relawan diberhentikan kurang lebih pukul 12.00. Kini rumah Aryati dan orang-orang yang ia cintai hanya tersisa gundukan bebatuan. Sebagai pengingat bahwa di tempat ini pernah berdiri sebuah rumah yang berisi 3 orang yang kan selalu mengisi hatinya. Tuhan, marahkah kau padaku? Inikah akhir duniaku? Kau hempaskan jarimu di ujung banda, tercenganglah seluruh dunia. Tuhan, mungkin kau ku abaikan, tak ku dengarkan peringatan. Ku sakiti engkau sampai